Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah dan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita bisa kembali bermuajahah dan bermusafah dalam majelis ilmu, majelis yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah kita berdoa untuk Allah, agar Allah berikan keistiqomahan, ya, dengan doa yang diajarkan oleh Imam Ibnu Abbas. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna, ya Allah engkau Rabb kami, farzuqnal istiqamah, maka berilah kepada kami keistiqomahan. Nah, kenapa penting? Karena memang melakukan ketaatan ini butuh perjuangan, karena buah hasilnya adalah pahala dan surga. Maka kalau tidak istiqomah, ya maka akan tidak tuntas sampai pada akhirnya. Apalagi saya tengok kajian ini mulai menyusut, gue tengok. Tak tahulah nih tak apa, karena materinya agak menyakitkan kepala. Tak buat koma utak, tak apa, tak tahulah. Nah, tapi yang jelas bisa jadi karena ada yang lain, kesibukan yang lain, ada agenda lain. Namun ya itu tadi, kita perbanyak untuk istiqomah, berdoa agar diberikan istiqomah. Karena istiqomah itu buahnya, balasannya tidak ada lain, Pak, kecuali surga. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian dia istiqomah. Qoma, asal kata qoma. Qoma itu tegak lurus. Lurus dia, tidak ada bergeser dikit pun. Itu istiqomah. Nah, orang yang kemudian istiqomah yang berawal dari keimanan, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan Allah turunkan malaikat. Ya, kapan? Nah, saat dia sakaratul maut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ketika dia sakaratul maut, malaikat itu akan datang membisikkan ke telinganya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian gentar, takut dan gentar. Karena orang menghadapi kematian itu memang mengerikan memang. Ya, tapi orang yang istiqomah tidak akan ada rasa takut, hilang. Kenapa? Karena sudah dibisikkan malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru. Ini yang kedua. Allah telah memberikan kabar bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan jannah, surga yang telah dijanjikan. Makanya orang yang istiqomah itu menurut para ulama tidak akan keluar ruh dari jasadnya sebelum jelas posisinya di surga. Kalau sudah dinampakkan Allah surga, barulah dia keluar ruh dari jasadnya. Tentu kita menginginkan demikian. Apalagi saya tengok wajah-wajah yang hadir di majelis ini, tak ada yang 17 tahun. Kalau ibarat waktu udah lewat zuhur, ada yang udah lewat asar. Bentar lagi maghrib. Bentar lagi maghrib. Kalau dah maghrib tenggelam gelaplah dunia ni. Mata pun tertutup, digotong oleh orang ke kuburan. Sebelum ke kuburan bawa dulu ke Masjid Al-Ikhlas, jadi solatkan. Maka dari itu tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali
istiqomah, termasuk dalam majelis ini. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, menjelang jam 7 malam 19.00, nanti setelah itu ada waktu lebih kurang 21 menit, karena kalau tidak salah jam 19.21 menit waktu Isya masuk. Nanti kita sharing, namun sebelumnya saya akan bahas materi ini kelanjutan materi sebelumnya. Pertemuan pekan lalu kita membahas materi tentang harta. Ada harta yang halal, ada harta yang haram. Harta yang haram itu terbagi dua, ada zatnya haram, ada karena selain zat. Selain zat itu terbagi dua lagi. Ada yang hukum mengatakan haram itu karena ghosab, karena penipuan, karena hak adami, karena milik orang yang diambil. Seperti macam-macam, karena curang, menimbang dikurangi takaran, tanah orang tanah dia, milik orang milik dia tak milik orang. Itu yang seperti ini namanya harta ghosab, karena korupsi, harta ghosab, ya, karena lain-lain, ya, banyak bentuk macamnya. Ada yang kedua, karena sehukum mengatakan haram itu harta karena akad. Titiknya di sini, poinnya di sini. Dan malam ini kita bahas materi seputar tentang akad. Ini papan tulis ada, spidol tak ada? Ada ya? Karena udah disiapkan, awak pakailah. Kalau tak disiapkan tak dipakai. Ada Pak? Oh ada ya. Nah, oh ini spidol. Nah, kita bahas malam ini aqdun fil Islam. Akad di dalam Islam. Inilah materi yang mendasar dalam fikih muamalah. Yang menentukan harta itu halal tidak halal secara akad itu di sini. Ini bahasan utamanya, Pak. Maka melihat muamalah itu syar'i tidak syar'i bukan ditengok dari pelaku. Muamalah syar'i tidak syar'i bukan ditengok dilihat dari label nama. Walaupun namanya syariah sekalipun dibuat, tapi karena akadnya tidak syar'i maka tidak dikatakan muamalah atau bisnisnya syar'i. Tapi sebaliknya namanya biasa, label yang dipakai tak menggunakan istilah syariah, tapi akadnya syar'i, maka ini disebut bisnisnya, muamalahnya syar'i. Sehingga kalau tidak syar'i akadnya, tidak syar'i akadnya, maka muamalahnya tidak syar'i, hartanya pun menjadi tidak halal. Pentingnya Bapak Ibu tentang akad ini tak ubahnya niat dalam perkara ibadah. Salat maghrib tadi kalau niatnya selain maghrib maka salat maghribnya tidak sah. Al umuru bimaqasidiha. Perbuatan itu tergantung niat. Ini untuk ibadah. Salat isya niatnya salat zuhur, maka isyanya tertolak. Kenapa? Niatnya bermasalah, tidak matching, tidak sesuai. Tapi kalau akad muamalah itu ditentukan akadnya. Kalau akadnya syar'i sah, maka muamalahnya sah. Kalau muamalahnya sah, objek, barang, harta, benda yang diakadkan halal. Sebaliknya kalau tidak sah, tidak halal. Nah, itu aja. Tidak halal karena apa? Bukan karena zat, bukan karena punya orang, tapi karena akad atau transaksinya. Nah, itu makanya materi akad ini materi penting dan perkara mendasar dalam perkara muamalah, yang menentukan harta itu halal atau tidak halal. Satu contoh yang sering terjadi di tengah pandemi yang mungkin pernah saya singgung di majelis kita ini.
Misalkan kasus COD, cash on delivery, COD. COD itu kan secara akad jual beli itu ada barang berganti, bertukar barang sama barang. Penjual menyerahkan barang, pembeli menyerahkan duit, harga. Ada kalanya penjual menyerahkan barang, yang kedua pembeli membayar secara tunda. Ini jenis kedua, hukumnya boleh. Ada penjual atau pembeli menyerahkan duit, dia pesan barang tertentu, ya, tapi barangnya ditunda, diserahkan oleh si penjual. Ini jual beli pesanan, maka jenis ketiga, hukumnya boleh. Tapi kalau sudah terjadi akad pembeli penjual, tapi kedua pihak sama-sama menunda, akad sudah terjadi, maka ini jenis keempat yang hukumnya haram. Apa dasar haramnya? Ada hadisnya, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali. Bahwasanya Nabi melarang jual beli kali bil kali. Kali bil kali itu apa? Jual beli ad-dain bid-dain, hutang dengan hutang. Karena transaksinya online, kesepakatan terjadi, akad terjadi, tapi kedua pihak sama-sama menunda, sama-sama berhutang. Si penjual menunda karena jaraknya dengan pembeli jauh, dikirim dulu. Si pembeli menunda, tak ditransfer, tunggu barang datang dulu baru dibayar. Maka setelah akad terjadi, kedua pihak sama-sama menunda. Ini disebut kali bil kali atau ad-dain bid-dain. Contoh realnya hari ini itulah cash on delivery atau COD. Objeknya halal, zatnya halal, bukan punya orang. Terjadi kesepakatan, tapi yang disepakati menyalahi prinsip akad. Kenapa? Karena sama-sama menunda. Maka apa yang terjadi dengan objek barang yang diperjualbelikan dalam kasus COD ini? Ulama jumhur mengatakan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, itu jumhur ulama mengatakan hukum barang ini masuk kategori haram. Imam Abu Hanifah yang mengatakan makruh. Ini minggu depan berkurang lagi orangnya kayaknya. Ya, makruh. Nah, makanya solusinya gimana? Transfer. Sepakat transfer, atau kalau memungkinkan ketemu dengan penjual, ambil barangnya, tunda bayarnya boleh. Ini penjual jaraknya jauh, mesti dikirim, berarti tidak langsung. Penjual pembeli pun tidak langsung transfer. Nah, ketika tidak ditransfer oleh si pembeli, maka sama-sama setelah akad terjadi, maka terjadilah ad-dain bid-dain. Ini secara akad hukumnya tidak sah, jual belinya haram. Maka solusinya gimana? Transfer. Kalau transfer Ustaz tak datang nanti barang penjual penipu, itu perkara lain. Tidak menjadi alasan kita untuk tidak ini tetap melakukan yang haram juga. Kalau perkara dia tidak kirim barang ke kita, nanti akan dia kasihnya kapan? Setelah dia mati. Kalau kita mati, dia mati, nanti di hari kiamat dia akan antar itu barang tuh. Kalau tidak barang itu dia antar, dia ganti dengan pahalanya untuk kita. Kalau pahala dia tak ada, dipindahkan dosa bapak ibu ke dia. Kan clear itu Pak. Kita ini kan clear sebenarnya. Kalau kita mau berpikiran akhirat, cuma kan kita ini tidak mau. Pikirannya kita pengen sekarang, dunia ini aja. Pengennya sekarang. Kayak anak kecil minta sesuatu, maunya sekarang. Padahal mau sekarang itu belum tentu dapat, bisa tidak. Kalau tak dapat sekarang karena itu penipuan, besok dia akan kasih.
Kalau barang, karena barang itu tidak ada besok dari kiamat, dipindahkan pahalanya ke kita. Kalau pahala dia tak ada, udah habis karena urusannya dengan orang lain, pindahkan dosa kita ke dia senilai barang tadi. Apa yang kita khawatirkan? Tinggal secara teknis, secara ekonomi, hitung-hitungan perlu selektif, hati-hati saja. Kalau sudah berhati-hati ternyata dialami juga penipuan itu, kezaliman terjadi pula pada diri kita, nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Besok kau datang jumpa aku, selesai kan? Berapa lama hidup di dunia ini? Sebentar Pak, 60 tahun. Kalau pandemi ini di bawah 60, banyak umur 40 berangkat. Nah maka dari itu dilihat dari akad, ya, akad. Makanya akad. Akad ini memiliki dua makna. Ada makna lughah, ada makna istilah. Kalau makna lughahnya bahasa, akad itu aqada jablain. Menurut Yusuf As-Sabatin dalam kitabnya Al-Buyu' Al-Mu'asirah Al-Qadimah Al-Mu'asirah, itu aqada jablain. Apa makna aqada jablain ini? Makna aqada jablain ini ayyurabtul wahid bil akhar. Ayyurabtul wahid bil akhar. Jadi makna secara bahasa itu akad mengikat satu dengan yang lain. Secara bahasa itu maknanya ar-rabtu al-ihkam atau qiyah. Itu lafaz makna akad itu dimaknai sebagai ar-rabtu ikatan al-ihkam atau qiyah, pengukuhan atau penguatan. Yusuf As-Sabatin menjelaskan ayyurabtul wahid bil akhar. Apa maknanya? Akad itu mengikat satu dengan yang lain. Orang yang berakad itu terikat. Dengan adanya akad maka terikat. Apapun akadnya. Contoh realnya kayak Bapak Ibu lah menikah. Kenapa ada hak kewajiban? Karena ada akad. Karena ada akad nikah maka rabtul wahid bil akhar. Suami punya kewajiban, suami punya hak, istri punya kewajiban, istri pun punya hak. Kenapa masing-masing punya hak? Karena ada akad. Akad apa? Akad nikah. Sehingga apa? Ayyurabtul wahid bil akhar. Jual beli juga begitu. Maka kalau terjadi jual beli, akad jual beli, maka mengikat penjual dengan pembeli. Ya. Hutang piutang mengikat antara kreditur debitur. Akad kerjasama syirkah mengikat antara sahibul mal mudharib, pemilik modal sama pengelola. Jual beli mengikat. Apa mengikatnya? Barang yang sudah dibeli itu harus pindah hak. Makanya dalam jual beli Bapak Ibu, prinsipnya hukumnya sama antara kredit sama kontan dari sisi kepemilikan. Bedanya cuma satu, sistem pembayaran. Kalau kontan dia bayar langsung, nih barang dia terima bayar duitnya. Kalau nyicil angsuran, kredit bahasa ekonominya itu dibayar secara angsuran, cicilan. Nah, tapi kepemilikan atas barang itu mutlak 100% berpindah. Dibeli motor, dicicil selama setahun. Tadi tanggal 2 diambil motornya, maka motor itu milik pembeli, suratnya harus jadi milik pembeli, STNK BPKB-nya, tapi si pembeli punya zimmah, tanggungan untuk membayar cicilan sesuai kesepakatan. Setahun, maka dia punya kewajiban tanggungan dalam waktu setahun dia cicil. Tapi motor itu sudah berpindah dari pembeli, penjual kepada pembeli. Maka dari itu tidak boleh ditahan-tahan suratnya. Maka kalau Bapak Ibu menghukumi apa hukum kredit hari ini, pertama harus ditengok kepemilikannya berpindah tidak 100%.
Kalau pindah 100% maka jual beli kredit itu sah. Syarat pertama. Apa syarat pertamanya? Berpindah. Kalau dia rumah, SHM-nya harus pindah. Kalau dia kendaraan, BPKB, STNK, BPKB-nya harus pindah. Kalau dijadikan jaminan barang yang diperjualbelikan, maka ini sudah menyalahi prinsip dalam jual beli di dalam Islam. Itu. Oh Ustaz, kalau gitu jaminan kalau dikasih barangnya, suratnya, jadi nanti dilarikan. Syariat memberi solusi. Apa solusinya? Ada jaminan barang lain. Barang lain yang dijadikan jaminan, Pak. Beli rumah, harga rumah berapa? Misal ini, kalau sampai lunas 130 juta, ini misal, dia punya mobil nilainya 250 juta, maka mobil ini dijadikan jaminan. Dia beli rumah, cicil, harganya 130, dia punya tanah kaplingan, kalau dijual harganya 200 misalkan. Biasanya kan jaminan di atas harga cicilan. Nah, tanah kaplingan ini dijadikan jaminan. Ustadz, yang jadi persoalan jaminan tidak ada. Kalau jaminan tidak ada, hukumnya tak boleh. Kenapa? Karena hutang itu Bapak Ibu, hutang dalam Islam ada dain, ada qad. Hutang itu kalau kita tengok hadisnya, ada yang memuji, hadis memuji hutang, ada hadis yang mencela hutang. Ada yang memuji hutang, ada yang mencela hutang. Bagaimana sikap kita mengamalkan dua hadis yang terkesan kontradiktif ini? Maka diamalkan semuanya, sehingga ulama menyimpulkan hutang itu hukumnya tetap sebagaimana hukum asalnya, jaiz alias boleh, dengan 3 syarat. Syarat pertama, dia berniat untuk melunasi. Maka kalau orang berhutang tidak berniat untuk melunasi, maka hukumnya haram. Syarat kedua, dia itu yakin, dugaan kuat kalau dia mampu melunasi. Kalau dia tak yakin dia mampu melunasi, maka hukum hutang tak jadi boleh. Apa bukti dia yakin? Adanya jaminan. Kita ini kan lebih besar pasak daripada tiang. Tak mau mengukur tinggi badan sama bayang-bayang. Piti tak sanggup, memaksakan diri. Akhirnya apa? Sakit kepala. Ya, saya tak cerita Bapak Ibu kan tidak begitu. Sakit kepala. Yang ketiga, hutang itu tak boleh melanggar ketentuan syariat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, hutang tetap hukumnya mubah, boleh. Tapi kalau tidak, maka hukumnya tak boleh. Clear itu. Nah, maka kembali ke sini. Itu mengikat satu dengan yang lain. Jadi orang berakad terikat. Terikatnya apa? Kalau hutang piutang, si yang berhutang, si debitur terikat dengan kreditur. Apa ikatannya? Dia bayar cicilan, ansuran, hutangnya. Makanya hutangnya itu wajib dibayar. Kalau tak dibayar hari ini, ya yang tadi saya sampaikan, besok kita selesaikan. Nafsul mu'min mu'allaqatun an dainihi hatta yuqda anhu. Nafsul mu'min, jiwa seorang mukmin, mu'allaqatun bidainihi, bidainihi, tergantung dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai hutangnya lunas. Kalau hutangnya belum lunas, maka dirinya tergantung. Maknanya apa? Terombang-ambing dia Pak, tidak bisa masuk ke dalam surga. Andaikan dia orang soleh, pahalanya banyak, timbangan pahalanya berat daripada dosanya, tertunda masuk ke surga. Kenapa? Mu'allaqatun bidainihi, tergantung dengan hutangnya. Jangankan model kita, orang mati syahid pun tergantung. Yughfaru lisyahid, diampuni bagi yang mati syahid, kullu dzambin, setiap dosanya, illa dain, kecuali yang mati syahid itu punya hutang. Dulu Nabi tak mau nyolati orang yang mati karena hutang, mati meninggalkan hutang, tak mau. Ini bukan berarti kalau ada orang mati punya hutang, campakkan dia, tak boleh, berdosa kita sekampung.
Tapi begitulah Bapak Ibu yang berbahagia. Intinya mengikat satu dengan yang lain. Gimana suasana malam ini? Agak lain ya. Agak lain. Nih makna bahasa. Makna istilah dari huta, akad. Istilahi. Akad itu huwa irtibat ijab biqabulin ala wajhi masru'. Akad itu terikat antara ijab dengan qabul ala wajhi masru', yang sesuai dengan syariat. Yazharu atharahu fi mahallihi, sehingga berdampak, berpengaruh terhadap mahallul aqad, objek yang diakadkan. Coba kita uraikan, Pak. Jadi dikatakan akad secara istilah irtibat, terikat. Apa yang terikat? Ijab biqabulin, ijab dengan qabul. Apa itu ijab? Ungkapan awal atau ungkapan pertama. Apa itu qabul? Ungkapan berikutnya atau ungkapan kedua. Itu disebut ijab dan qabul. Makanya dalam akad mesti ada ijab dan qabul. Kalau ijab dan qabul tidak ada di dalam akad, maka akad itu namanya batil. Apa itu batil? Sesuatu yang tak pernah dianggap terjadi akad. Kenapa ijab qabul tidak ada? Itu makanya orang tua-tua kita di kampung dulu kalau belanja dia ke warung, pasti dia mengungkapkan sesuatu. Beli gula dia, udah dibeli, ditimbang, diterima, dibayar, beli ya, jual kata yang punya warung. Atau sebaliknya yang punya warung bilang, jual ya Bu, beli. Nah ini ijab qabul. Ketika pembeli bilang beli ya, itu disebut ijab. Kenapa? Ungkapan awal. Jual kata si penjual, itu disebut qabul. Atau sebaliknya, kalau si penjual bilang jual ya, jual gulanya, berarti ungkapan awal itu ijab. Beli kata si pembeli, itu disebut qabul. Nah, itu maka orang tua-tua dulu tak pernah dia lupa. Kalau belanja pasti dia bilang jual, beli, beli, jual. Kenapa? Karena kaitan dengan irtibat ijab biqabulin. Maka kalau akad tidak ada ijab dan qabul, akad itu disebut batil. Nah, nih. Kalau ini tidak ada, maka disebut batil. Apa itu batil? Sesuatu yang tak pernah terjadi akad, walaupun dianggap terjadi kesepakatan, walaupun ada saling rela, tapi tidak pernah ada akad. Kenapa? Karena tidak terjadi ijab dan qabul. Contohnya apa? Banyak, Pak. Seperti PT. PT berdiri di Indonesia itu berdasarkan undang-undang PT. Undang-undang PT hanya ada qabul, tidak ada ijab. Qabul dalam hal ini apa? Kesepakatan berkumpulnya para pemilik modal yang punya duit, mendirikan suatu badan usaha dengan tujuan mencari profit atau keuntungan. Tidak ada ijab di dalamnya, adanya cuma qabul. Padahal akad mesti ada ijab dan qabul. Karena tidak ada ijab dan qabul, hanya ada qabul saja, berarti tak terikat ijab dan qabul, maka akadnya batil. Kalau akadnya batil, hasil yang diperoleh dari PT itu pun hukumnya batil. Makanya kalau orang bertanya, Ustadz apa hukumnya jual beli saham? Sebelum dibahas jual beli saham, bahas dulu dari mana sumbernya saham. Saham datangnya dari PT. Bagaimana hukum berdirinya PT? PT secara akad itu hanya terjadi qabul, tak terjadi ijab, maka ini hukumnya batil. Sehingga saham yang diperjualbelikan go public, terbuka, PT TBK itu terbuka, yang dijual sahamnya keluar, itu hukum kepemilikan atas saham itu pun batil. Walau duitnya halal,
Walau duit bapak kasih beli saham tuh halal, transfer duitnya halal. Kenapa kok batil? Karena akad PT berdiri batil, maka saham yang keluar dari PT itu juga batil. Kepemilikan atas saham juga tidak sah. Apa penyebab tidak sahnya? Karena tak terpenuhi ijab dan qabul, hanya ada qabul. Ini tambah pening kita nih Pak. Akan banyak ketemu yang tak betul. Kenapa? Karena kita udah lanjut. Coba kalau yang belajar ngaji ini anak-anak SMP, enak dia. Dia punya informasi, nanti udah tamat sekolah, tinggal mengamalkan apa yang dia tahu. Bapak ini udah berselancar kemana ke sini. Udah sibuk pula bisnis, udah berkembang, baru duduk kajian fikih muamalah nih. Sakitlah kepala nih. Memang harus dibawa bergurau Pak, karena kalau tak dibawa bergurau, gegana kata anak muda sekarang, gelisah galau merana, ya. Nah itu ijab dan qabul. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, meski ada ijab dan qabul, kalau PT tadi kan cuma ada qabul, tidak ada ijab. Meski ada ijab dan qabul, ijab qabulnya harus masru', ala wajhi masru'. Ini harus syar'i. Apa ukuran syar'inya? Syar'inya ditentukan oleh dua, rukun, syarat. Kalau rukun akad terpenuhi, masru' dia. Kalau rukun akadnya tak terpenuhi, tidak masru' dia. Kalau rukun akadnya terpenuhi, masru', maka atharahu fi mahallihi. Mahallul akad, yakni objek yang diakadkan menjadi halal. Kalau rukun syarat tidak terpenuhi, maka objek akadnya menjadi tidak halal. Bisa dipahami? Polan-polan kita Pak. Nah, kalau rukunnya, syaratnya tak terpenuhi, maka batil dia. Rukun saja tak terpenuhi, syaratnya terpenuhi, batil juga dia. Kalau rukun terpenuhi, syaratnya ndak, namanya fasad. Fasad ini alias rusak. Rusak itu apa? Rusak itu bisa jadi boleh akad sebelumnya, sah akad sebelumnya. Cuma karena ada sebab-sebab yang membuat rusak, maka akadnya menjadi fasad. Ada sebab-sebab yang membuat timpang, tidak stabil, maka akadnya menjadi rusak alias fasad. Tapi kalau yang timpang pincang tadi itu diperbaiki, yang rusak itu dibenahi, maka hukumnya menjadi kembali sah. Beda kalau batil. Kalau batil diperbaiki tetap batil. Itu bedanya batil sama fasad. Contoh, Bapak Ibu ngajak orang bekerja, ajak orang bekerja. Kalau kebiasaan orang kita, khususnya di Riau ini, di Pekanbaru, itu ngajak orang bekerja, ada yang kadang-kadang bekerja dulu, jangan tak disebutkan gajinya. Ikut aku kerja yuk. Apa kerja Pak? Adalah kerja ini. Berapa gaji kau? Kau belum kerja dan hanya gaji. Akan pantang di kita itu kadang kan. Padahal tidak boleh. Orang diajak bekerja harus 3 hal disepakati. Apa jenis kerjanya, berapa lama waktunya dia bekerja, berapa gaji upahnya. Kalau disebutkan kerjanya jelas, waktu kerjamu dari jam sekian sampai jam sekian, cuma upahnya tak disebutkan, berarti syaratnya tak terpenuhi. Rukun ada, syarat tak terpenuhi, akadnya jadi rusak. Tetapi Bapak Ibu yang berbahagia, ketika setelah bekerja itu dijelaskan gajinya, besar upahnya yang tadinya tidak disebutkan, namun akhirnya disebutkan, akhirnya ridho kedua belah pihak, maka akad yang tadinya rusak menjadi sah. Duit yang tadi menjadi tidak halal menjadi halal. Itu bedanya fasad sama batil. Intinya apa? Ini masru' harus ditentukan rukun dan syarat. Nah, apa saja rukun syarat? Rukun secara umum ada 3. Pertama ada namanya akidain, 2 pihak yang berakad. Penjual pembeli, dalam jual beli ada 2, penjual pembeli, baik mustari.
Dalam syirkah ada pemodal, ada pengelola. Dalam hutang piutang ada yang berhutang, ada yang berpiutang. Maka rukun akad pertama harus ada aqidain, dua pihak berakad. Yang kedua harus ada sigot. Sigot itu apa? Sigot itu kullu ma yadullu 'ala ridho. Setiap apa saja yang menunjukkan kerelaan. Itulah disebut dengan ijab dan qabul. Makanya kalau kondisi hari ini kadang-kadang tidak ketemu ungkapan orang tua kita di kampung. Bapak belanja ke swalayan tuh tidak ketemu, beli ya. Kecongang orang kasir tuh. Apa nih? Nah, tapi ungkapannya lain. Misalkan makasih ya. Sama-sama. Itu ridho. Maka terjadi sigot. Atau tak ada ngomong-ngomong. Pergi ke swalayan. Diambil jenis barangnya, tahu harganya, jenis merek produk yang mau dibeli, diambil bawa ke kasir, dihitung oleh kasir, kasih duit, langsung pulang. Terjadi sigot? Terjadi. Sigotnya tidak lisan, tapi sigotnya perbuatan. Di mana sigot perbuatannya? Ketika Bapak Ibu memilih barang. Misalkan minyak goreng, macam-macam jenisnya. Bervariasi pula harganya. Ketika dipilih salah satu jenis produk, harganya jelas di sana, diambil, diserahkan ke kasir, kasir ngitung, bayar duit, kasir menyerahkan barang. Ketika itu sudah terjadi sigot. Sigot perbuatan namanya. Sigot isyarat. Nah, inilah yang dipakai ketika orang bisu menikah. Orang bisu tak pakai lisan, Pak. Kalau lisan sampai mati dia tak menikah. Pakai isyarat perbuatan. Ada yang ketiga, sigot itu menurut Ibu Hanifah itu ada sigot tulisan. Tak pakai lisan, tak ada perbuatan, tidak ketemu. Apalagi via online sekarang. Lewat SMS doang. Ketik-ketik, komunikasi lewat SMS, WhatsApp. Sudah terjadi kesepakatan. Oke, transfer duit, barang dikirim. Nggak ada ngomong, nggak ada ketemu, menunjukkan perbuatan isyarat, tapi lewat tulisan. Ini sigot tulisan. Maka sigot itu ada tiga: tulisan, lisan, tulisan, perbuatan. Maka salah satu tiga ini mesti ada. Kalau tidak ada, maka akad tidak memenuhi rukun yang kedua, yakni rukun sigot, sehingga tidak ada muncul kerelaan. Yang ketiga, yang terakhir, dari rukun itu ada mahallul aqad, objeknya. Maka jual beli barang yang tidak ada hukumnya gharar. Jual beli ikan di dalam air itu tidak boleh, gharar. Jual beli sapi tapi masih dalam perut induknya, itu gharar. Jual beli buah-buah masih di pohon tapi putihnya, itu gharar. Ini jual beli gharar. Kenapa? Tidak ada objeknya. Akad mesti ada objeknya. Jual beli handphone, handphonenya mana? Nih. Jual beli air, airnya mana? Nih. Jual beli rumah, rumahnya mana? Nih, jelas. Tanah, tanahnya ini. Jual barang ini jelas barangnya, ada barangnya. Makanya Nabi katakan la tashtarus sama' fil ma', jangan kau jual ikan dalam air, fa innahu gharar. Karena sungguh jual beli ikan dalam air itu hukumnya gharar. Gharar tidak jelas karena objeknya tidak ada. Maka rukun akad harus terpenuhi tiga nih. Pertama ada akidain, dua pihak berakad. Yang kedua harus ada sigot, ijab dan qabul. Yang ketiga harus ada objek atau mahallul akad. Kalau tiga ini terpenuhi, akad memenuhi rukun. Kalau rukun sudah terpenuhi, terhindarlah dari batil. Tapi apakah aman? Belum tentu. Penuhi dulu syarat-syarat akad. Kalau rukun syarat terpenuhi, akadnya masru'. Kalau masru', objeknya halal. Kalau rukun syarat tidak terpenuhi, batil. Kenapa? Karena tidak masru'. Baik, saya kira begitu. Cukup dulu, Pak. Yang banyak tak masuk juga di otak nanti. Udah, silakan. Kalau ada yang mau sharing, boleh. Ya. Ya. Ya, menyalahi syarat akad itu tadi, karena syaratnya jual beli itu langsung serah terima barang atau salah satu yang menunda. Tapi kalau kedua pihak sama-sama menunda, ini yang dilarang dalam hadis tadi.
Kalau dalam COD kan sama-sama menunda. Terjadi kesepakatan tapi sama-sama menunda. Dalam jual beli yang seperti ini tidak boleh. Pilihannya saling menyerahkan atau satu pihak menyerahkan. Kalau saling menyerahkan, ini barangnya jam dinding berapa harga? 500.000. Ini duit 500.000, terima jam dindingnya. Atau diserahkan jam dindingnya dulu. Ini berarti ketemu pembeli penjual. Jam dindingnya diambil, bayarnya besok ya. Boleh. Berarti satu pihak. Atau si penjual yang ngasih berduit. Nih saya mesan tertentu, mesan jeruk. Ini duitnya. Jeruknya tidak ada waktu akad. Cuma bertempo si penjual. Ini boleh. Tapi kalau sudah terjadi akad sama-sama menunda, itu namanya ad-dain bid-dain. Hukumnya tidak boleh. Makanya COD ini masuk kategori jual beli hutang dengan hutang. Sama-sama berhutang. Penjual berhutang karena memang jaraknya jauh pengiriman, pembeli berhutang karena sudah akad tak mau transfer. Ini menyalahi prinsip jual beli. Begitu, Pak. Ya. Amalan nyambung. Kayaknya pelaku doang. Di COD ada catatan atau SMS ya di bawahnya. Ya. Ketika kita memang kan ada jarak sama-sama berhutang, kita bayar dalam waktu sampai barang. Iya. Kita buat di sana catatan kita akan jual belinya itu setelah sampai barang di rumah. Bagaimana? Apakah itu bisa diperbolehkan dalam hukum kita? Berarti ada kemungkinan barang tak dijual, barang tak dibeli. Iya, kalau sudah sampai baru terjadi misalnya kita akan jual belinya setelah sampai. Oke, baik. Kalau sudah ada catatan, udah saya kirim barangnya, udah sampai ke rumah, di rumah nanti udah kamu tengok barangnya, baru kita berakad. Oke? Nah, berarti ada kemungkinan batal, ada kemungkinan lanjut. Cuma persoalan mesti beli tak barang kayak gitu. Itu tadi, kalau mau yang kayak gitu berarti jual belinya itu langsung. Berarti yang ketika dikirim itu baru komitmen, berjanji beli. Dah kirim lu barangnya, sampai ke rumah nanti baru kita tawar menawar. Kamu berarti kita tidak perlu tawar menawar di situ. Oh, ini cocok barangnya, setuju Pak. Tolong kirimkan barang ini, mau enggak dia? Barangnya dilepas kayak gitu tak jelas. Yang kedua, mau enggak dia kita batalkan? Saya berkali-kali itu mesan barang secara online, malahan si penjual mesan, Bang, kalau jangan pastikan dulu Bang ya, jangan sempat tak jadi karena kasihan kurirnya. Berarti ini kan sudah terjadi akad, mesti beli. Kalau sudah mesti beli, pilihannya itu tadi, saling menyerahkan duit, harta, atau satu pihak menyerahkan. Kalau mau seperti tadi, ada komitmen, ya enggak apa-apa. Contoh kayak gini, jual beli kurma online itu kan enggak boleh. Ada teman jual kurma, ada stok kurmamu, ada, bisa bawa kurmanya ke rumah. Oke, nanti sore habis asar saya ke rumah bawa kurmanya. Itu kan belum beli, jual beli kan, belum terjadi akad. Udah ketemu baru berakad. Cuma yang datang ke rumah bapak kawan yang bawa kurma tadi, dia harus paham ketika sudah ketemu ada kemungkinan terjual, jual beli terjadi, ada kemungkinan tak jadi. Jangan pula ngomel-ngomel sudah itu. Ponek awak datang-datang ke rumahnya, duit minyak awak apa tak jadi. Itu makanya Bapak Ibu yang berbahagia, penjual dan pembeli harus paham fikih ini, konsep ini. Kalau paham kan enak, sehingga yang haram tadi tak jadi haram. Jual beli kurma online kan tak boleh. Kenapa? Ini nanti kita bahas di bab tentang jual beli. Barang-barang jual beli kurma, barang-barang ribawi, salah satunya kurma. Itu tak boleh online loh Pak. Ini mau Ramadan kan, mudah-mudahan selesai nanti menjelang Ramadan. Jadi kalau ada pedagang kurma dia paham. Tapi itu tadi komitmen boleh. Ustaz Herman, ada stok kurma Ustaz Herman? Ada Ustaz, nanti bisa antar ke rumah dulu atau saya datang ke toko. Berapa harganya? Sekian. Ya udah, datang saya ke toko. Itu belum akad, itu baru
belum mesan Pak, itu baru bertanya-tanya atau berjanji komitmen mau beli tapi belum sampai berjanji pula, ataupun berjanji masuk wa'ad lah baru tapi belum masuk akad. Udah ketemu baru berakad. Berapa sekilo tadi? 50.000. Ya boleh kurang, enggak boleh 50 pas. Udah, saya ambil 2 kilo, ini duit 100 Pak kurmanya. Padahal tadi nelpon tadi belum terjadi akad. Boleh. Nah, cuma kembali ke kasus COD tadi, mau nak orang tuh kayak gitu? Ya. Kalau ini berasa, saya jualan semen. Sebenarnya masih dalam perjalanan dari Makassar ke sini. Dalam perjalanan, belum di dalam penguasaan saya. Hari Selasa datang, hari Senin saya udah jual. Konsumen boleh nggak seperti itu? Barang belum nyampe. Belum sampai. Belum dalam penguasaan. Ya, itu semen itu barang misliyat. Ya, barang yang ada semisalnya, ditakar, ditimbang, dihitung. Itu kaitan dengan berat kan? 50 kilo, 1 sak gitu kan. Nah, maka barang yang seperti itu tak boleh dijual sebelum kita terima. Contoh jual minyak wangi. Ini nanti ke jual beli Pak bahasannya Pak. Supplier distributor minyak wangi di Medan, Bapak Ibu penjualnya di Pekanbaru, jual secara online, sudah pesan minyak wanginya, lagi proses packing pengiriman, masih dalam proses pengiriman. Ternyata ini barang sudah diiklankan, ada yang mesan, konsumennya yang order orang Duri. Harusnya kan ke mengirit ongkos dari Medan kan bisa ke Duri, atau dalam perjalanan turunkan singgahkan ke Duri. Karena ini barangnya ditakar, ditimbang, dihitung, ini panjang lagi kita. Maka barang seperti ini tak boleh dijual sebelum diterima oleh pemilik. Namanya barang-barang misliyat. Barang yang ketika diperjualbelikan orang menggunakan takaran, timbangan, hitungan. Beda kalau barang kimia, contoh tanah. Pulang dari sholat ke masjid, tengok ada orang tanah ini mau dijual, dikontak, cocok harganya, berapa harga sekian-sekian, oke saya beli, saya transfer duitnya. Oke, transfer duitnya, surat belum terima, belum terjadi serah terima. 1 jam kemudian ada yang nelpon, Bang carikanlah tanah daerah Pandau, berapa harga, cocok dengan harga tanah tadi. Surat bapak belum, abang belum terima. Tapi karena ini barang kimia maka boleh dijual. Jeruk, minyak, beras, gula itu harus diterima dulu baru boleh dijual. Kalau tidak diterima dulu tak boleh dijual. Kenapa? Barang misliyat. Pakaian itu gimana? Orang pakai apa? Nggak bisa, kayaknya nggak bisa. Itu jual langsung aja. Jadi kalau jual belinya boleh di orang order sebelum barangnya kita terima, boleh. Tak boleh pula jual beli salam pesanan. Tapi kalau barang-barang misliyat tadi boleh, minyak wangi tadi, jeruk tadi, beras, gula. Oh saya mau pesan beras bulog 100 kilo, berapa duit sekian, dibayarnya. Beras bulognya 100 kilo. Kapan saya terima? 3 hari lagi, terpenuhi 3 syarat. Padahal barangnya tidak ada, ulama membolehkan. Tapi saya mesan tanah sekapling, tanahnya belum ada, dipesan dulu, terjadi kesepakatan, hukumnya tak boleh. Kenapa? Karena tanah bukan barang misliyat, tapi barang kimia. Kenapa beras boleh? Barang misliyat. Nantilah Pak dijual beli, sabar. Makanya istiqomah kita. Semoga jangan berkurang-kurang aja lah. Yang mengenai PT tadi, PT. Kalau tak salah dengar tadi memang notaris ya pendirian PT itu memang tidak boleh isyarat. Iya, tidak ada ijab kabul. Tapi kalau kita lihat di contoh pendirian
di hadapan notaris nih, ditanya ada yang orang-orang yang mendirikan komisarisnya, ya kan, berhadapan di notaris, kemudian ditanya nih, Bapak yang mana sampai nanti yang semuanya, apakah ini sudah tidak termasuk dalam kesepakatan persetujuan sekaligus akad? Tidak. Itu kesepakatan, tidak terjadi ijab kabul. Kenapa? Tidak jelas siapa pemodal. Karena kalau PT itu masuk nanti bahasan syirkah kerjasama. Itu harus jelas siapa pemodal, siapa pengelola. Dalam PT itu kan cuma ngumpul orang-orang mendiri pemilik modal mau buat usaha. Siapa pengelola kan tidak jelas. Kapan direkturnya keluar terpilih, komisaris segala macam terpilih? Setelah RUPS, rapat umum pemegang saham, baru terpilih siapa direktur, siapa manajernya. Orang-orang inilah yang ngangkat karyawan. Berarti si direktur manajer ini bukan orang yang bersirkah, tapi orang yang dipekerjakan oleh komisaris, kan, dewan komisaris dalam RUPS. Dewan komisaris ini siapa? Orang-orang pemilik modal. Berarti menyerahkan modal dengan siapa? Tidak ada. Tidak jelas siapa pemodal, pengelola. Yang ada pemodal. Yang orang pemodal inilah yang bersepakat. Karena pemodal bersepakat berarti terjadi qabul, tak terjadi ijab. Kenapa? Pengelola tak ada. Makanya PT yang seperti ini dibenahi akadnya. Setelah terdaftar di notaris supaya legal, dudukkan lagi para komisaris nih pemegang saham. Jelaskan pemodal siapa, pengelola siapa. Nah, dengan begitu jelaskan bagi hasilnya. Dengan begitu akan menjadi syar'i PT ya. Jadi ada solusi. Ada solusi. Namanya konversi, dikonversi dia. Sisi apanya? Jelaskan sigotnya, ijab dan qabulnya. Jelaskan pemodalnya siapa. Kan pemodal sudah jelas. Jelaskan siapa pengelola. Kalau direktur manajer itu orang yang dipekerjakan, bukan orang yang bersirkah, orang bekerja sama, tapi orang yang akadnya ijaroh namanya. Dia digaji, bukan dia dapat bagi bagi keuntungan dividen, tapi orang yang dapat gaji. Maka dia bukan pengelola, tapi orang yang dipekerjakan oleh komisaris. Maka dalam hal ini tidak ada pengelola. Nah, maka tidak terpenuhi rukun. Sigot tidak terpenuhi, maka akadnya tidak sah alias batil. Baik, saya kira begitu. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih pada Bapak Ibu. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa dipahami, diambil hikmahnya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita tutup, mari kita membaca Ummul Al-Quran dan doa tasbih kafaratul majlis. Ala kulli haziniyah, ala kulli niyatis salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.